Dokumen-dokumen lengkap JICES dinaturalisasi minggu ini. Sandi Walsh resmi debut gacor bersama Timnas Indonesia. Max Hilger susul JICES memperkuat Timnas Indonesia. Taktik rahasia Sintayong bantai Cina Taipei. Simak video selengkapnya sebagai berikut. PSSI konfirmasi JICES dinaturalisasi. Ya, sang bek tengah berusia 23 tahun dikonfirmasi sudah memulai proses administrasi untuk dinaturalisasi sebagai pemain baru Timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah mengumumkan pada hari ini. Mengenai kedatangan JICES, Erick mengumumkan bahwa ICES akan memulai proses naturalisasi agar bisa membela Timnas Indonesia. Ya, hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia JICES akan kita proses untuk memperkuat merah putih di ajang internasional untuk Garuda mendunia, kata Erick Thohir. Jadi siapakah JICES? Dia merupakan seorang bek tengah berkebangsaan Belanda berusia 23 tahun. Dia memiliki darah Indonesia dari kakeknya dan sudah menyatakan sejak beberapa waktu lalu mengenai keterbukaannya membela Garuda. JICES memulai karir sepak bolanya bersama PSV Eindhoven di level akademi. Dia kemudian pindah ke VVV Venlo pada 2014, dilanjutkan ke FC Eindhoven pada 2016 untuk level U17. Lalu JICES memulai membela tim senior FC Eindhoven sebelum akhirnya pindah ke Go Ahead Eagles pada musim panas tahun 2020. Dia menetap di Go Ahead Eagles hingga musim panas 2023 ini ketika Venezia, klub kasta kedua Liga Italia, merekrutnya secara bebas transfer. Sejatinya ICES merupakan seorang bek tengah, namun dia juga mampu bermain sebagai gelandang bertahan, bahkan gelandang tengah jika dibutuhkan. Semenjak gabung Venezia pada Juli 2023 lalu, ICES telah melakoni total 5 pertandingan di semua ajang. Dia selalu tampil penuh selama 90 menit bersama Venezia, dan 4 diantaranya dilakoni di kancah Serie B kasta kedua Liga Italia. Debut gacor Sandi Walsh ke Timnas Indonesia. Ya, Sandi Walsh berpotensi melakoni debutnya bersama Timnas Indonesia saat berjumpa Turkmenistan. Ia berharap tidak mendapat cedera lagi. Pemain asal klub Michelin itu kini dalam kondisi siap dan memilih berhati-hati dalam menjalani sesi latihan. Walsh menjadi satu dari 24 pemain yang dipanggil pemusatan latihan TC Timnas Indonesia di Surabaya. TC ini merupakan bagian dari persiapan Timnas Indonesia yang akan menghadapi Turkmenistan dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo. Sandi Walsh terlihat sangat antusias dalam mengikuti latihan bersama tim nasional di lapangan Tor, Surabaya. Pemain berdarah Belgia tersebut mengaku sangat bahagia bisa berseragam merah putih. Ya, sangat senang bisa ada di sini kembali berseragam timnas. Ada peluang dan kesempatan untuk melakoni debut bersama Timnas Indonesia pada Jumat besok, kata Sandi Walsh. Sebenarnya ini bukan kali pertama Sandi Walsh mendapatkan panggilan dari Sintayong. Sebelumnya pemain milik KV Michelin ini sempat 2 kali mendapatkan panggilan. Pertama saat turnamen Piala AFF 2022, tapi Sandi gagal bergabung lantaran klubnya tidak memberikan izin sebab Piala AFF bukan agenda FIFA. Sandi juga sempat mengikuti latihan bersama timnas pada Juli 2023 lalu. Dalam pertandingan menghadapi Palestina, dia justru mengalami cedera sehingga gagal melakoni debutnya. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Sandi memilih lebih berhati-hati dalam menjalani sesi latihan saat ini. Dia ogah cedera lagi demi bisa mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia saat lawan Turkmenistan. Ya, saya fokus untuk pertandingan hari Jumat dan berlatih sedikit hati-hati dibandingkan sebelumnya. Dan saya siap memberikan yang terbaik untuk Jumat besok. Ini kampung halaman kakek saya, tapi fokus saya adalah di pertandingan Jumat besok. Untuk sehat dan kuat agar bisa debut, keluarga saya tidak datang besok. Mereka kerja, tapi mereka akan menonton dari televisi atau live streaming, kata Sandi Walsh. Max Hilger susul JICES memperkuat Timnas Indonesia.
Ya, sudah memberi selamat ke JICES yang segera perkuat timnas Indonesia. Tanda Max Hilger menyusul menjadi warga negara Indonesia. Kabar membahagiakan diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia mengkonfirmasi JICES segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Hari ini saya mengumumkan bahwa pemain asal klub Venezia JICES akan kita proses untuk memperkuat merah putih di ajang internasional untuk Garuda mendunia, kata Erick Thohir. JICES pun selangkah lagi resmi mendapatkan paspor Indonesia. Di akun Instagramnya, pemain yang dapat mentas sebagai bek tengah dan gelandang bertahan ini membagikan momen bersalaman dengan Erick Thohir, sembari menulis caption bersyukur dan bendera Indonesia. Unggahan JICES pun dikomentari pemain keturunan Indonesia yang bermain di FC20, Max Hilger. Bek 22 tahun itu menaruh emoji tanda tangan di unggahan JICES. Kemudian muncul pertanyaan apakah ini bertanda Max Hilger sudah didekati PSSI untuk mengikuti jejak JICES. Potensi itu sangatlah besar. Sebab Max Hilger diketahui sudah mengikuti Instagram PSSI seperti yang dilakukan JICES. Baru-baru ini juga beredar di media sosial bahwa Max Hilger tengah berada di Indonesia. Hal ini semakin mengindikasikan Max Hilger segera mengikuti jejak JICES. Jika Max Hilger berhasil dinaturalisasi, betapa kuatnya pertahanan timnas Indonesia. Mengingat sebelumnya sudah ada sosok Jordi Amat, Elkan Bagot hingga Rizky Ridho. Taktik rahasia Sintayong. Ya, pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong terlihat hadir di Stadion Manahan Solo. Kehadiran juru taktik asal Korea Selatan itu tak lain untuk memantau laga pembuka kualifikasi Piala Asia U23 2024 Grup K kontra Cina Taipei versus Turkmenistan. Sintayong tiba di Stadion Manahan Solo saat pertandingan berlangsung 20 menit. Pelatih asal Korea Selatan itu duduk di tribun VIP bersama sejumlah asisten pelatih. Sintayong juga tampak mengeluarkan senjata rahasia, yakni telepon genggam untuk mendokumentasikan Stadion Manahan. Ini merupakan kali pertama Sintayong berada di Stadion Manahan Solo yang menjadi venue Piala Asia U23. Sebelumnya Sintayong mengaku buta kekuatan dua negara kontestan Grup K babak kualifikasi Piala Asia. Dia baru mengetahui kekuatan mereka setelah melihat Cina Taipei versus Turkmenistan bertanding. Ya, saya akan mengamati pertandingan tersebut baru tahu kekuatan mereka seperti apa, kata Sintayong. Menurutnya sejumlah pemain timnas U23 akan sukses di timnas senior. Dia memastikan tidak membatasi usia pemain untuk bisa bergabung ke timnas senior. Ya, tidak ada syarat khusus untuk bisa bergabung ke timnas senior. Semua berkorban demi bangsa dan negara akan dipilih masuk timnas lagi, kata Sintayong. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.